Halo adik-adik, pernah nggak ketika kamu berbicara, tapi teman kamu tidak mendengarkan? Atau justru sebaliknya, kamu tidak mendengarkan apa yang dibicarakan oleh teman kamu? Kira-kira kenapa ya? Bisa jadi itu karena komunikasi yang kamu lakukan tidak efektif. Wah, komunikasi efektif. Apa dan seperti apa ya? Yuk kita simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. Dengan berkomunikasi yang efektif, kita akan mudah dipahami dan juga kita akan menghargai orang lain. Apakah adik-adik tahu apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah cara menyampaikan dan menerima pesan dengan jelas, sopan, dan dimengerti oleh lawan bicara. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa menghindari kesalahpahaman dan membuat suasana jadi lebih menyenangkan. Adik-adik yang hebat, terdapat 5 unsur penting yang perlu adik-adik perhatikan dalam berkomunikasi yang efektif. Yang pertama, ada pengirim pesan. Pengirim pesan adalah orang yang memulai untuk bicara. Yang kedua adalah pesan. Pesan yaitu adalah maksud yang ingin disampaikan. Yang ketiga adalah saluran atau cara menyampaikan pesan. Bisa melalui berbicara langsung, melalui tulisan, atau melalui gerakan. Yang keempat, penerima pesan. Penerima pesan adalah orang yang mendengar, melihat, atau membaca pesan. Dan yang kelima adalah umpan balik atau feedback. Juga disebut sebagai tanggapan dari penerima setelah menerima pesan. Contoh dari umpan balik, misalnya teman-teman menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti, mengacungkan jempol sebagai tanda apresiasi, atau bertepuk tangan sebagai tanda menghargai. Dalam berkomunikasi yang efektif, yang perlu menjadi perhatian juga adalah terkait dengan gestur tubuh. Adik-adik hebat, ketika kita berbicara, tubuh kita juga ikut berbicara loh. Hal tersebut kita sebut sebagai gestur tubuh. Yang perlu diperhatikan, terdapat gestur tubuh yang baik. Misalnya, teman-teman berdiri atau duduk tegak, kemudian menatap lawan bicara, tersenyum, kemudian menggerakkan tangan sewajarnya saat menjelaskan. Nah, yang perlu diperhatikan dan dihindari ketika melakukan gestur tubuh adalah yang pertama, menunduk terus saat berbicara, kemudian melipat tangan dengan wajah cemberut, menggaruk kepala terus-menerus, atau membelakangi lawan bicara. Adik-adik, gestur tubuh yang baik membuat kita terlihat percaya diri dan sopan. Selain gestur tubuh, saat kita melakukan komunikasi, yang perlu diperhatikan adalah artikulasi dan intonasi. Saat kita berbicara, artikulasi dan intonasi yang tepat akan menentukan penerimaan pesan dari apa yang kita sampaikan. Yang pertama, artikulasi adalah kejelasan saat mengucapkan kata, sedangkan intonasi adalah tinggi rendahnya nada suara. Contoh misalnya, saat saya berkata, "Saya suka membaca buku" dengan nada datar, sedangkan yang berikutnya, "Saya suka membaca buku" dengan penuh semangat. Dengan artikulasi dan intonasi yang baik, temanmu akan lebih mudah memahami apa yang kamu katakan. Pada saat kita berkomunikasi, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, mendengarkan adalah bagian penting dari komunikasi. Cara menjadi pendengar yang baik adalah yang pertama, fokus dan diam saat orang lain bicara. Yang kedua, menatap pembicara dengan sopan. Yang ketiga, tidak menyela. Yang keempat, memberi tanggapan setelah selesai. Adik-adik, komunikasi efektif mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai. Komunikasi yang efektif membantu kita saling menghargai. Kita akan menghargai teman kita ketika berbicara, pun demikian maka teman kita pun akan menghargai ketika kita saat berbicara. Kalau semua orang saling mendengarkan dan berbicara dengan sopan, suasana kelas akan jadi nyaman dan menyenangkan. Sebagai penutup dari materi komunikasi efektif kita, mari kita menjadi anak yang hebat dalam berkomunikasi dengan cara menggunakan gestur tubuh yang sopan.
kemudian berbicara dengan artikulasi dan intonasi yang baik, serta mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik hebat, dengan begitu kita bisa dipahami, disukai, dan menghargai satu sama lain. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.